karena harus dirujuk ke rumah sakit RSPAD, dan itu tidak bisa pakai BPJS karena dia belum bisa pakai BPJS, harus pakai uang dulu. Nanti asuransi akan ganti, saudara. Jadi harus pakai DP, uang DP. Ya, ini uangnya DP ini kan perlu operasi segera 60 juta. Gimana cara ngumpulin 60 juta, saudara? Tapi saya mulai kumpulkan jemaat, saya telepon hamba-hamba Tuhan yang terbeban, terkumpullah uang, saudara. 60 juta dalam satu hari, saudara. Akhirnya dioperasi segera, saudara. Puji Tuhan, dia operasi, saudara. Langsung dia sadar. Ketika dokternya dia sadar, langsung dikasih kamar biasa, saudara. Bayangkan, habis operasi biasanya harus masuk satu hari di ruang insentif untuk dipantau. Jantungnya dipantau segalanya, saudara. Saya tahu sekali, saudara. Karena dalam hari itu juga ada seorang wanita muda juga yang mengalami sama dioperasi. Dia masih di ruang ICU, tidak sadar. Ketika Haryanto pulang dari rumah sakit, dia meninggal, saudara. Tuhan membuktikan, saya melihat ini luar biasa ketika ada anak-anak Tuhan yang membebaskan, menciptakan aliran bebas hutang. Sampai dia tidak berhutang, saudara. Setelah dia keluar, hitung-hitungan dari asuransi, ya diganti, saudara. Memang tidak semuanya, dari persembahan jemaat. Jadi, saya hitung, saudara, dari sekian ratus juta, karena biaya itu hampir 100 juta lebih. Gereja itu hanya membantu 3.630.000 sekian gitu, saudara. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dari 100 juta loh, saudara. Ketika saudara memperhatikan orang yang lemah, Amsal 19 ayat 17, Mazmur 41 ayat 1 sampai 3 dibaca nanti, Tuhan membangkitkan dia dari ranjangnya yang ketika dia sakit, saudara. Saya berdoa, Bapak Ibu juga, mari menciptakan aliran bebas hutang dengan membuka tingkap langit ini, saudara, ya. Amen. Dengan memperhatikan orang yang lemah. Amen. Ketika saudara menabur ini, nanti Tuhan perhatikan dan Tuhan pasti lebih tahu, saudara, apa yang kau tabur. Engkau juga akan menuai, saudara. Amen. Jangan takut untuk memberi kalau disuruh sama Tuhan. Karena ketaatan itu, saudara, satu ons ketaatan itu lebih daripada ratusan kilo emas atau ibadahmu, saudara. Ketaatan lebih dari pengorbanan. Saudara, ketika Tuhan berbicara, engkau taat mendengar suara Tuhan. Tuhan berbicara lewat hamba Tuhan, lewat firman, lewat mimpi, lewat situasi, lewat kondisi, lewat istrimu juga Tuhan bisa berbicara. Dengarkan lewat anak-anak Tuhan. Tuhan bisa berbicara, taati. Jangan takut untuk mengembalikan persepuluhan, saudara. Jangan takut, saudara, untuk memperhatikan orang-orang yang lemah dan miskin. Kalau saudara ingin diberkati dan bebas dari segalanya. Amen. Tuhan itu dahsyat luar biasa. Yang kedua, saudara, ciptakan aliran bebas hutang ini adalah Anda harus membantu orang lain keluar dari beban hutang mereka. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Mazmur 15, Mazmur 24. Salah satunya orang yang tidak meminjamkan uang dengan uang riba. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang nyeki orang lain, tolonglah, janganlah, ya. Jangan sampai tolong bebaskan dia dari beban hutang. Efesus 6 ayat ke-8 itu, kalau engkau berbuat baik, nanti Tuhan sendiri yang akan membalasnya. Ini ayat ini luar biasa, saudara. Kalau saudara berbuat baik, menolong orang lain, Tuhan yang membalasnya. Jangan mengharap pembalasan atau balasan dari orang itu. Tidak mungkin, saudara, karena dia sudah tidak mungkin mampu. Apa artinya saudara mengasihi orang yang saudara kasih, yang sudah punya kaya, ya saudara. Tapi saudara, kalau memperhatikan dan menolong orang, Tuhan sendiri yang membalas perbuatanmu. Amen. Caranya ya caranya Tuhan. Jangan dipikirin dengan cara yang kita tidak bisa. Caranya Tuhan. Dan caranya Tuhan itu ajaib dan sangat luar biasa. Jadi mari ciptakan aliran bebas hutang, bantu jalan keluarnya yang terbaik dari orang itu, saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah Anda harus menggabungkan permohonan doa dengan pemberian persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara, jangan doa-doa terus. Tapi saudara, kalau disuruh persembahan, pelit.
Uang yang lecak itu yang, aduh saudara ya, saya pernah kan saksikan bersembah kami sedikit sekali kelinting gitu ya. Gimana memuliakan Tuhan? Tukang parkir 3.000 Pak, sekarang di Jakarta 5.000. Masa persembahan di sini 1.000? Halo? Halo. Ubah pola pikir kita, saudara. Tidak usah hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan itu pencipta segalanya, saudara. Amin. Dia sanggup memelihara saudara, sanggup. Amin. Jangan takut, saudara. Berdoa juga persembahan. Nah, biasanya kalau di gereja kan kalau persembahan, pemusik kan lagi sibuk nih. Jadi dia nggak ngasih persembahan. Sampai selesai nggak ngasih persembahan terus, saudara. Tapi kita belajar memberi. Doa dan persembahan, ingat Ayub, ingat Cornelius, doamu dan sedekahmu diingat di surga, saudara. Apapun yang saudara lakukan, Tuhan catat dan ingat. Jadi saudara jangan berbelit-belit lah sama Tuhan. Nanti Tuhan juga bisa bikin belit-belit loh, saudara. Tapi kalau saudara takut akan Tuhan, Tuhan hargai, Tuhan hormati saudara. Tapi kalau kita berbelit-belit, Tuhan juga bisa berbelit-belit. Saudara jangan berlaku seperti itu. Belajar. Saya ingin mengajar jemaat supaya diberkati oleh Tuhan. Amin. Berani melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Bahkan segalanya kalau perlu, tubuh jiwa roh kita persembahkan kepada Tuhan. Belajar memberikan yang terbaik, saudara. Jangan ecek-ecek, jangan kalau untuk Tuhan, jangan tidak, saudara. Saya diajar untuk memberi itu banyak loh, saudara. Dari kalung saya dulu emas 7 gram, ya, yang saya pertahankan di depan peti mayat almarhum ibu saya tidak akan berikan ini kepada siapapun, karena pemberian saya lulus kuliah, ibu saya sudah meninggal, saya belum bisa membalas apapun, saya tidak mau memberikan, saudara. Sampai suatu saat di KKR Benihin, Tuhan ajar, beri yang terbaik. Ini ada hamba Tuhan dari pedesaan yang kita akan biayai transfer pulang. Saya ingat bapak saya hamba Tuhan dari desa di Parakan Temanggung. Aduh, saya coba belajar beri yang terbaik. Saya buka dompet saya, saudara, 20.000 uang paling besar. Tapi tiba-tiba semua kolektor semakin dekat, yang terbaik. Ini kan 20.000, apa semuanya ini pulang saya pakai apa? Ngomong gitu, saudara ya. Sampai dekat lagi, yang terbaik, sampai deg-degan, saudara. Ini kok yang terbaik? Ini orang harus bicara apa? Saya pegang, saudara. Kerinjel-kerinjel. Mas. Ternyata Tuhan mengajar kamu tidak boleh terikat dengan ucapanmu yang mengasihi ibumu, emas ini sebagai berhalamu, gitu, saudara ya. Puji Tuhan, saya lepas, saudara, saya dengan hati yang sangat, saat itu sakit gitu, saudara ya. Saya masukkan itu emas 7 gram saat itu, dan uang yang paling besar saya masukkan, saudara. Tiba-tiba damai sejahtera mengalir luar biasa. Saudara, ternyata saya mengerti, ya, emas dan perak tidak ada artinya, saudara. Petrus berkata ketika ada orang yang di bait Allah minta, emas dan perak tidak aku punya, tapi yang aku punya, demi nama Yesus Kristus dan Yesus bangkit dan berjalanlah. Wah, saudara punya kuasa nama Yesus Kristus, saudara. Amin. Itu lebih dari emas dan perak. Haleluya. Gunakan itu, saudara. Di surga udah banyak emas. Saudara mau bawa emas di surga, malu, bener, jangan. Gak usah ngumpulin emas di surga, saudara ya. Ngumpulin emas di bumi, saudara ya. Nanti dicuri, diambil orang gitu, saudara. Nanti mati kita gak bawa apa-apa. Perbuatan kita. Ngotot bawa emas, malaikat saya mau bawa emas. Ya sudah, berapa kilo kamu bawa dari bumi? Wah, saya punya 5 kilo, sudah bawa aja. Sampai di sana celingak-celinguk. Jalannya dari emas, pohon emas gitu ya. Dia buang pelindung. Dimarahin malah, jangan buang sampah sembarangan ya, gitu. Gak usah bawa emas, saudara ya. Perbuatanmu di bumi kau harus bawa. Amin. Ciptakan aliran bebas tentang ini. Amin. Puji Tuhan, selesai kali. Wah ya, Tuhan berkati semuanya di Horizon. Ini wakil gembala saya, saudara, istri saya itu yang baju merah. Pompi Macai. Amin. Bapak Tuhan, saya berdoa. Saya rindu, saudara, bahwa kadang-kalanya Tuhan, apakah sudah selesai ini firman? Apakah Tuhan mau berbicara atau melakukan sesuatu? Saya membaca Yesaya 10, saudara.
ayat 27 mengatakan begini, 27a. Yesaya 10 ayat 27a. Dalam Alkitab bahasa Inggris ini sangat bagus ya. Yesaya 10 ayat 27a, pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Dalam Alkitab bahasa Inggris, oleh karena anointing, pengurapan. Jadi saudara, tadi saya bawa minyak urapan ini, saya ingin berdoa supaya tangan saudara diurapi oleh Tuhan. Amin. Dengan iman saudara berjalan ke depan satu persatu, dan biarlah tangan saudara diurapi oleh Tuhan sendiri. Dan pengurapan itu akan mengangkat beban. Pengurapan itu nanti akan mengajar saudara. Dan tiba-tiba saudara akan diajar oleh Roh Kudus untuk melakukan terobosan demi terobosan dalam hal keuangan. Amin. Kalau saudara tadi ikutin firman Tuhan, beban dan kuk itu akan lenyap oleh karena urapan saudara. Jadi saya melakukan bagian saya, disuruh Tuhan mengurapi tangan mereka, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan di tempat ini. Nanti Tuhan akan melakukan bagiannya saudara. Ketika tanganmu untuk digunakan untuk berdoa, ada perkara-perkara yang dasar akan terjadi. Amen. Ketika tanganmu digunakan untuk bekerja, maka pekerjaanmu akan dibuat berhasil sama Tuhan. Amin. Amin. Ketika tanganmu untuk menumpangkan tangan pada orang sakit juga, pada itu akan menjadi sembuh saudara. Amin. Itu tanda-tanda orang percaya. Saudara, saya praktekkan kepada beberapa jemaah, kepada kalau saya melayani tiba-tiba Tuhan gerakkan, saya lakukan bagian saya saudara. Dan ada seorang diaken di Ciledug, dia ketika diurapin tangannya, kemudian dia uleskan di janggutnya sini saudara. Saya nggak ngerti waktu itu saudara. Tapi ketika dia bersaksi saya belum mengerti. Ternyata di bawah janggutnya itu ada benjolan daging saudara. Nah, dia tutupi dengan jenggotnya, ada benjolan. Dan dengan diurapi itu sudah seminggu kemudian pecah itu ternyata. Keluar nanah darahnya semua. Tapi kemudian kempes. Dan akhirnya dia potong jenggotnya saudara. Dia jadi ganteng saudara. Karena dia malu kalau mau bisnis ini ada jendolan, nanti orang tanya, sudah mau dioperasi, tapi dia khawatir, takut nanti pengaruh ke pita suara dan sebagainya dan sarafnya. Jadi dia takut saudara. Tetapi ketika dia mengaktifkan imannya saudara, minyak ini minyak biasa, minyak urapan saya dapat dari Israel. Tapi saya berdoa di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus, maka itu akan menjadi sesuatu yang dasar dalam kehidupanmu. Mari kita persiapkan supaya tidak berbenturan. Biasanya maju aja satu persatu, kemudian duduk lagi. Saudara siapkan dan terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sementara musik terus melakukan pujian penyembahan. Dan saya percaya ayat ini akan digenapi, bahwa pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap oleh karena pengurapan. Alkitab bahasa Inggris jelas, oleh anointing. Mari penuhi hidupmu dengan hadirat Tuhan. Penuhi hidupmu dengan pengurapan dari Roh Kudus. Dia menghibur, menolong saya dan saudara. Mungkin dimulai dari meja bangku sebelah sini.